Namaku Larasati, biasa dipanggil Laras. Umurku sekarang sudah 37 tahun, dengan 2 orang putra yang sudah beranjak dewasa. Kedua putraku menempuh pendidikan di luar negeri semua, sehingga di rumah hanya aku dan suami, serta 2 orang pembantu yang hanya bekerja untuk membersihkan perabot rumah serta kebun. Sementara menjelang senja, mereka pulang. Suamiku sebagai seorang usahawan memiliki beberapa usaha di dalam dan luar negeri. Kesibukannya membuat suamiku selalu jarang berada di rumah. Bila suamiku berada di rumah, hanya untuk istirahat dan tidur, sedang pagi-pagi sekali dia sudah kembali lenyap dari pandangan mataku. Hari-hariku, sebelum putraku yang bungsu menyusul kakaknya, yang sudah lebih dulu menuntut ilmu di luar negeri terasa menyenangkan, karena ada saja yang dapat kukerjakan. Entah itu untuk mengantarkannya bermain, ataupun membantunya dalam belajar. Namun, semenjak 3 bulan setelah putraku berada di luar negeri, hari-hariku terasa sepi dan membosankan. Terlebih lagi bila suamiku sedang pergi dengan urusan bisnisnya yang berada di luar negeri, bisa meninggalkanku sampai 2 mingguan lamanya. Aku tidak pernah ikut campur urusan bisnisnya itu, sehingga hari-hariku kuisi dengan jalan-jalan ke mall, ataupun pergi senam dan ke salon. Sampai suatu hari, kesepianku berubah total karena supirku. Suatu hari setibanya di rumah dari tempatku senam, supirku tanpa kuduga mengajakku bermain petak umpet. Seperti biasanya, begitu aku tiba di dalam rumah, aku langsung membuka pintu mobil dan langsung masuk ke dalam rumah dan melangkahkan kakiku menaiki anak tangga yang melingkar menuju lantai 2, di mana kamar utama berada. Begitu kubuka pintu kamar, aku langsung melemparkan tasku ke bangku yang ada di dekat pintu masuk, dan aku langsung melepaskan pakaian senamku yang berwarna hitam hingga tinggal atasan. Saat aku berjalan hendak memasuki ruang kamar mandi, aku melewati tempat rias kaca milikku. Sesaat aku melihat diriku ke cermin, begitu padat berisi bemper depan belakang mobilku ini, karena rutinnya aku berolahraga senam tiap hari untuk mengusir kebosananku. "Oh, ngapain kamu di sini?" Sedikit terkejut ketika aku sedang asik-asiknya memandangi diriku sendiri, tiba-tiba saja kulihat dari cermin ada bayangan supirku yang rupanya sedang berdiri di ujung pintu kamarku yang tadi lupa kututup. "Jangan ngeliatin, sana cepet keluar," bentakku. "Kenapa kamu ada di sini? Emangnya mobil udah kamu masukin ke garasi?" Tetapi supirku tidak mematuhi perintahku, malah kakinya melangkah maju satu demi satu masuk ke dalam kamar tidurku. "Edo, saya sudah bilang cepat keluar," bentakku lagi dengan mata melotot. "Silakan ibu teriak sekuatnya, hujan di luar akan melenyapkan suara ibu," ucapnya dengan matanya menatap tajam padaku. Sepintas kulihat celah jendela yang berada di sampingku, dan ternyata memang hujan sedang turun dengan lebat. Hanya saja di luar sana kulihat dedaunan dan ranting pohon bergoyang tertiup angin ke sana kemari. Detik demi detik, supirku semakin dekat dan terus melangkah menghampiriku. Terasa jantungku semakin berdetak kencang dan diriku semakin menggigil karenanya. Aku pun mulai mundur teratur selangkah demi selangkah. Aku tidak tahu harus berbuat apa saat itu sampai akhirnya kakiku terpojok. "Mas, jangan," kataku dengan suara gemetar. "Hua, ha, ha, ha." Suara tawa supirku saat melihatku mulai panik. "Jangan!" teriakku begitu supirku yang sudah berjarak 1 meteran dariku. "Bu, mobilnya dimasukkan ruangan depan atau di belakang?" Entah siapa yang memulai duluan saat pikiranku sedang melayang. Supirku mengajakku bermain petak umpet. Beberapa saat kemudian kami pun mulai melakukan pemanasan olahraga yoga. Saling mengenal rasa, menjelajah area-area nafas dan nadi. Menepis keraguan dalam kasta magis dan bawahan lama, memagut rindu dalam bayang keindahan sekejap mata yang indah namun mendebarkan. Kami saling mengisi, saling memberi, saling membantu melepas rindu dalam bayang sendu. Kusiram bunga majikanku yang lama kering karena ditinggal suaminya berbulan-bulan. "Oh ya Edo, bagaimana kalau aku hamil nanti?" ucapku lagi dengan nada kesal. "Tenang Bu, tenang. Setiap pagi ibu kan selalu minum air putih, dan selama 2 hari sebelumnya aku selalu mencampurkan dengan obatnya. Jadi Bu Laras nggak usah khawatir bakalan berbadan 2 Bu." Ucapnya malah lebih tenang lagi. "Oh, jadi kamu sudah merencanakannya? Sialan kamu Do," ucapku dengan terkejut. Ternyata diam-diam supirku sudah lama merencanakannya. "Bagaimana Bu Laras?"
Bagaimana apanya? Sekarang kamu lepasin saya, Do. Kataku masih dengan nada kesal dan gemas. Maksudnya, tadi waktu bermain petak umpet membahagiakan kan? Iya, aku senang, jawabku. Wajahku langsung merah padam mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh supirku yang sungguh berani kepadaku. Namun dalam hati kecilku tidak dapat kupungkiri, walaupun tadi dia sudah berani mengajakku main petak umpet, hatiku sungguh merasa bahagia. Namun aku sendiri turut merasakan kebahagiaan, bahkan aku sendiri tidak pernah menyangka bermain petak umpet aku merasa bahagia. Iya, tapi sekarang lepasin talinya dong, Edo, kataku dengan menggerutu karena tanganku sudah pegal. Setelah main petak umpet selama hampir 30 menit dan pastinya mengeluarkan banyak keringat, kemudian kami membersihkan diri. Saya akan bawakan makanan ke sini, Yah, ucapnya. Sudah 3 tahun lebih, aku tidak pernah merasakan kebahagiaan yang demikian memuncak seperti ini, karena keegoisan suamiku yang selalu sibuk dengan pekerjaan. Namun, untuk urusan kewajiban suami terhadap istrinya sudah lama tidak kudapatkan lagi. Entah mengapa perasaanku saat ini seperti ada rasa senang, gembira, atau entah apalah namanya. Yang pasti hatiku yang selama ini terasa berat dan bosan hilang begitu saja. Walaupun dalam hati kecilku juga merasa malu, benci, sebal, dan kesal. Supirku cukup lama meninggalkan diriku sendirian, namun waktu kembali rupanya dia membawakan masakan nasi goreng. Biar saya yang suapin Bularas, Yah, ucapnya sambil menyodorkan sesendok nasi goreng yang dibuatnya. Kamu yang masak, Do? Tanyaku ingin tahu. Iya, lalu siapa lagi yang masak kalau bukan saya? Kan di rumah cuma tinggal kita berdua, Bu. Si Rini kan udah saya suruh pulang duluan sebelum hujan tadi turun, kata supirku. Ayo dicicipi, nasi gorengnya, katanya lagi. Akhirnya ku makan juga sesendok demi sesendok. Sungguh romantis sekali supirku ini, sangat berbeda dengan suamiku. Tidak kusangka nasi goreng buatannya cukup banyak juga rupanya. Tanpa terasa nasi goreng di piring dapat habis juga. Bolehkan saya memanggil Bularas dengan sebutan Mbak? Tanyanya sambil membasuh mulutku dengan tisu. Boleh saja, memang kenapa? Tanyaku. Enggak apa-apa, biar enak aja kedengarannya. Kalau saya boleh manggil Mbak Laras, berarti Bularas, Salah maksudnya Mbak Laras, panggil saya Bang aja, Yah, celetuknya meminta. Terserah kamu saja, kataku. Sudah nggak capai lagi kan Mbak Laras? Sahut supir nakalku. Memang kenapa? Tanyaku. Masih kuat kan? Tanyanya lagi dengan senyum mengajak sambil mengeringkan mata. Main petak umpet lagi yang membuatku melayang-layang di udara, seperti dulu saatku pertama kali menikah dengan suamiku. Maafkan aku, suamiku, aku merasa bersalah padamu. Tapi entah kenapa aku mulai sayang dengan supirku Edo yang sangat romantis ini. Dan hubunganku bersama Edo masih berjalan sampai sekarang, sampai-sampai para pembantu rumah tangga di rumahku tidak tahu akan hal ini.